Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh terbunuh pada Rabu 31 Juli 2024 pagi di Iran. Garda Revolusi Iran mengkonfirmasi kematian Haniyeh beberapa jam setelah menghadiri upacara pengambilan sumpah Presiden baru negara Iran dan mengatakan pihaknya sedang menyelidikinya. Ismail Haniyeh yang biasanya berkantor di Qatar telah menjadi wajah diplomasi internasional Hamas saat perang yang dipicu oleh serangan yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 telah berkecamuk di Gaza. Haniyeh telah mengambil bagian dalam perundingan yang ditengahi secara internasional untuk mencapai gencatan senjata di daerah kantong Palestina tersebut. Sayap bersenjata Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pembunuhan Haniyeh akan membawa pertempuran ke dimensi yang baru dan memiliki dampak yang besar. Sementara Iran mengumumkan 3 hari berkabung nasional dan bersumpah untuk membalas. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, mengatakan Israel telah memberikan dasar untuk hukuman keras bagi dirinya sendiri dan merupakan tugas Teheran untuk membalas kematian pemimpin Hamas sebagaimana yang terjadi di ibu kota Iran. Pasukan Iran telah melakukan serangan langsung terhadap Israel sebelumnya dalam Perang Gaza. Tidak ada komentar atau klaim tanggung jawab dari Israel. Militer Israel mengatakan sedang menilai situasi tetapi belum mengeluarkan pedoman keamanan baru untuk warga sipil. Ya, dan untuk mengetahui lebih jauh terkait peristiwa terbunuhnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, serta kemungkinan makin memanasnya konflik di Gaza pasca tewasnya Ismail Haniyeh, kami sudah terhubung dengan pengamat Timur Tengah dari Universitas Gadjah Mada, Siti Mutia. Selamat pagi, Bu Siti. Selamat pagi, Mbak. Baik Ibu, kalau misalnya kita lihat nih tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh ini belum dikonfirmasi oleh pihak Israel. Namun berita tersebut ini sudah dibenarkan oleh pihak Hamas secara resmi. Namun bagaimana kalau Ibu melihat situasi ini, Bu? Ya, kalau saya melihat ya dugaan besar pastilah ini Israel yang melakukannya ya, siapa lagi itu. Meskipun saya juga bukti itu hanya dari media ya. Saya dari media yang mengatakan bahwa ini kemungkinan adalah dilakukan oleh Israel. Sama dengan terbunuhnya Ibrahim Raisi, Presiden Iran di Damaskus beberapa waktu yang lalu, ya dalam perjalanan dari Uzbekistan pulang ke Iran, ada di pegunungan Turki, Ibrahim Raisi terbunuh dalam kecelakaan pesawat helikopter itu juga tidak ada pernyataan resmi dari Israel, tapi ya banyak dugaan itu dilakukan oleh Israel karena Iran itu adalah salah satu negara yang paling konsisten salah satu negara Timur Tengah yang paling konsisten mendukung perjuangan Arab Palestina. Ya, jadi ini dugaan itu kuat ya, bahwa tidak Israel itu menganggap Iran itu musuh ya. Sekarang sebelumnya itu salah satu ulama Islam pemimpin Iran itu dibunuh di Damaskus ya, sebelum Ibrahim Raisi terbunuh. Jadi kebencian Israel terhadap Iran itu nyata gitu. Sekarang dilakukan di Iran ya, membunuh Ismail Haniyeh di Iran. Pembunuhan terhadap Palestina tokoh atau leader Palestina itu ini bukan yang pertama kali ya, sudah sering ya yang dilakukan oleh Israel. Sebelumnya yang kita mungkin masih ingat yaitu Ahmad Shah Yassin, pemimpin Jihad Islam yang itu merupakan cikal bakal terbentuknya Hamas. Ahmad Shah Yassin ini dibunuh di Yerusalem. Kemudian sebelumnya juga dibunuh tokoh Hizbullah ya, dan juga tokoh-tokoh yang lain. Jadi ini memang saya yakin ya, kalau melihat
dalam pendekatan behavioralis atau kebiasaan itu memang Israel biasa membunuh tokoh-tokoh Palestina atau pemimpin yang pro pada Palestina. Ya, itu sudah kebiasaan dia seperti itu. Nah, nanti kebiasaan yang lain akan ada terjadi balas dendam. Ya, memang karena Hamas itu Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah, gerakan perlawanan Islam, jelas dia membawa misi dan visi Islam yang kental. Di dalam Islam itu memang kalau kita diserang, jangan berlebihan, diserang kita itu berhak membalas gitu. Jadi ini akan terjadi balas membalas, tetapi menurut saya di tengah adanya deklarasi Beijing yang mendamaikan Hamas dan Fatah dan ada persatuan Arab Palestina, ya ada persatuan di antara Palestina, antara Hamas dan Fatah dan 12 faksi lain PLO, itu ini betul-betul tidak populer ya. Israel melakukan serangan atau pembunuhan ini betul-betul dia mengecewakan mungkin seluruh dunia yang menghendaki perdamaian ya. Ini jelas provokatornya adalah Israel yang memicu nanti akan memicu konflik itu semakin berat dan membuat deklarasi Beijing itu jadi tidak ada artinya nanti. Hamas juga kemudian mungkin meninggalkan Fatah yang punya kecenderungan perdamaian, ya pendekatan kekerasan akan digunakan lagi begitu ya. Saya sangat menyesalkan pembunuhan terhadap Ismail Haniyah ini, meskipun tidak kaget karena itulah perilaku atau behavior dari Israel. Ya, di Lebanon juga wakil sekjen Hizbullah itu Ahmad Syukur itu juga dibunuh gitu. Baik Bu Mutia, seperti tadi Anda sebutkan bahwa kemungkinan akan ada serangan balasan dengan tewasnya pemimpin Hamas ini dan memunculkan reaksi dari para kelompok militan lainnya. Lalu seperti apa nantinya gambaran keamanan regional di Timur Tengah jika memang serangan balasan ini betul akan dilakukan oleh Hamas? Ya, kalau dugaan saya, Mbak, Israel itu memang secara militer sangat kuat ya. Kemudian balasan itu juga saya dalam ini catatan saya sekarang ini Hamas itu sudah semakin menurun kekuatan militernya ya. Tetapi yang saya heran kok bisa bertahan 9 bulan dia di Gaza gitu ya. Ini kan di Gaza dia tidak menunjukkan kekalahan kan. Kalau kekalahan sudah hancur dan mundur ya. Israel itu kan kewalahan menghadapi Hamas. Itu yang kita semua itu seperti misteri. Karena tidak ada laporan karena saya itu hanya pengajar politik dan pemerintahan Timur Tengah itu kan banyak tahu teori dan kemudian saya dekati dengan teori-teori kekuasaan, teori keamanan, geopolitik begitu ya. Yang saya tahu Hamas itu sudah lemah ya kalau secara hitung-hitungan. Tetapi bagaimana dia bisa bertahan 9 bulan dan membuat Israel itu seperti membabi buta, tidak peduli kecaman internasional, tidak peduli melanggar hukum internasional begitu ya. Jadi kalau akan membalas, perhitungan saya dia sudah lemah, tetapi ada perhitungan lain kemungkinan yang membuat dia kuat ya, karena semangat itu juga bisa membara. Tetapi kalau saya setelah pertemuan Beijing, deklarasi Beijing itu akan tidak ada artinya kalau nanti ada pembalasan. Lah yang beberapa kita ilmuwan ya mendekati bahwa jangan lagi Hamas itu menggunakan pendekatan kekerasan dan jangan lagi yang Fatah itu terlalu mau berunding dengan Israel tanpa kemudian bernego menuntut ya, mengecam atau menuntut kalau Israel melakukan pelanggaran. Jadi dua kubu ini harus bersatu gitu. Lah kalau Fatah dan Hamas dan juga 12 faksi lain di dalam PLO itu bersatu, semoga tidak melakukan penyerangan karena yang menderita sekali lagi ya rakyat Palestina. Karena kan itu nanti akan ini peluang Israel untuk juga membalas lagi, dan sekarang ini di Gaza itu sudah hampir separuh penduduk itu
kehilangan tempat tinggal, menjadi pengungsi, yang meninggal sudah tercatat 90.000 lebih, ya. Runtuhan bangunan itu sudah 350 juta. Di Rafah yang kita lihat di berita terjadi isolasi, kelaparan, keluarga kehilangan ayahnya atau ibunya atau keduanya. Ini yang harus diatasi, saya kira. Ya, kalau balas dendam itu akan membuat Israel akan semakin membabi buta. Gitu. Oke, baik Bu Mutia, berarti ini artinya adalah kematian dari Ismail Haniyeh ini artinya ini dapat menunda upaya gencatan senjata di Gaza begitu ya Bu ya, seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu. Baiknya menurut Ibu ini seperti apa supaya tidak ada serangan balasan, tapi kayaknya kemungkinan tidak ada serangan balasan ini amat sangat minim nih Bu. Ya, kalau gunakan deklarasi Beijing yang telah ditandatangani hari Senin yang lalu, ya, bahwa mereka itu akan sepakat, Hamas dan Fatah itu untuk bersatu. Sekali lagi saya katakan Hamas dan Fatah itu kan beda pendekatan dan beda ideologi. Hamas itu memang perjuangan Islam, jadi dia mencita-citakan Palestina merdeka nanti menjadi negara Islam, ya, menjadi negara Islam. Dan kemudian tidak mau menerima orang Yahudi gitu. Ya kalau yang Fatah itu akan menjadi Palestina merdeka nanti menjadi negara sekuler dan dia tetap mau berdialog dengan Israel. Jadi dua ideologi yang mohon maaf bertentangan ini harus sepakat ya kalau mereka menyadari deklarasi Beijing itu memang supaya ada kesepakatan mengurangi perbedaan ya sepakat itu untuk hal-hal yang tidak urgent, yang penting adalah mewujudkan perjuangan Arab Palestina. Saya rasa di sini Cina itu memang hanya fasilitator ya. Deklarasi Beijing itu dia memfasilitasi perundingan dua kubu Palestina yang bertentangan. Kita dorong Cina itu untuk bisa menjadi mediator ya. Mediator yaitu antara Palestina dengan Israel, juga antara kubu Palestina, supaya tidak ada serangan balasan. Saya yakin serangan balasan itu akan membuat eskalasi perang itu semakin melebar dan tidak menguntungkan bagi pihak Palestina. Itu yang pendapat saya. Baik, Ibu Mutia, terima kasih atas waktunya. Kita harapkan semoga Hamas ini tidak melakukan serangan balasan sehingga gencatan senjata ini dapat segera dilakukan. Terima kasih Ibu Mutia atas waktunya. Salam sehat. Sama-sama.